Halo teman-teman, kembali bersama channel Berlatih Fisika. Kali ini kita akan membahas soal UTBK tahun 2019, materi kesetimbangan benda tegar. Oke. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe-nya ya, dan jangan lupa loncengnya juga. Oke. Baik. Kita mulai. Soalnya seperti ini. Ada sebuah bola dengan berat W dan jari-jari R berada pada bidang miring dengan sudut kemiringan theta terhadap bidang datar. Tentukan besarnya gaya minimal yang dibutuhkan supaya bola dapat menaiki tangga setinggi H. Baik, gambarnya seperti ini. Dan optionnya ini dia. Ada optionnya A sampai E ya. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri. Kira-kira mana yang benar jawabannya. Nah, di sini teman-teman, jawabannya ini di dalam huruf ya. Ini ada W. Nah, diketahui W-nya, beratnya, diketahui R-nya, diketahui tetanya ya, sudut kemiringan bidangnya, lalu diketahui ketinggian H ya, ketinggian tangganya ini. Oke, kemudian lalu diketahui di sini ada sudut alfa ya. Sudut alfa ini sudut yang dibentuk dari gaya itu pekerja ini ya, dari pusat bola ini ke ini titik persentuhan sudut ini ya, persentuhan sudut tangga ini dengan bola ini. Oke, begitu kira-kira teman-teman. Nah, jadi diharapkan kepada teman-teman kali ini untuk membahas soal ini ya, teman-teman benar-benar fokus ya, apalagi di dalam penguraian vektor gaya, karena kuncinya di situ. Kuncinya adalah di penguraian vektornya itu. Nah, ini gambar awalnya tadi. Oke. Nah, yang pertama adalah jelas kita harus membuat semua gaya ya, penguraian gaya atau proyeksi gaya yang bekerja pada benda ini, pada sistem ini. Karena dari situ nanti kita akan membentuk sebuah persamaan. Gitu dia. Baik, yang pertama ini adalah bidang miringnya, bidangnya, lintasannya. Kemudian ini adalah tangga yang tingginya adalah sebesar H, kan gitu. Kemudian ini adalah R. R itu berarti jari-jari bola ya. Bisa di sini R-nya, bisa di sini R-nya, bisa di sini R-nya. Nah, lalu karena ini bidang miringnya, maka kita tentukan dulu ya koordinat ya, koordinat X dan koordinat Y-nya atau sumbu X-nya dan sumbu Y-nya ya. Nah, itu dia. Jadi karena gerak bendanya itu searah dengan bidang miring ini ya, sejajar dengan bidang miring ini, maka kita anggap bahwasanya sumbu X-nya itu ya sejajar dengan bidang miring ini biar supaya lebih mudah kita nanti memahaminya. Nah, lalu setiap benda itu mari kita mulai ya. Mari kita mulai memproyeksikan gaya-gaya yang bekerja. Setiap benda itu pastilah memiliki yang namanya berat. Nah, beratnya itu kemana? Pasti ke pusat bumi atau ke bawah, sering kita katakan ke bawah ya. Nah, lalu apa lagi? Nah, lalu ada gaya normal. Di sini ada gaya normal ya. Nah, gaya normal daripada bola ini terhadap lintasan ini. Ya, gaya normal bola ini terhadap lintasan. Oke, ini. Oke teman-teman, karena W-nya ini membentuk sudut ya, karena W-nya ini membentuk sudut, maka nanti akan kita proyeksikan W-nya ini ya.
Satu terhadap sumbu Y dan satu terhadap sumbu X. Tapi sebelum kita proyeksikan, kita harus tahu dulu letak sudutnya itu di mana ya. Kan ini sudutnya bidang itu ya, bidang miringnya itu ya. Nah, kemudian kita harus tahu letak sudutnya di mana. Apakah di sini atau di sini, begitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman bingung ya, kenapa dia sudutnya di sini letaknya ya, maka teman-teman boleh membuat begini ya, arah mata angin ini supaya teman-teman bisa meletakkan sudutnya theta ini di mana diproyeksikan nanti di sini ya, antara sumbu X kah atau dia ke sumbu Y-nya, begitu teman-teman ya. Nah, jadi kita perhatikan ini kan yang bilangnya ya, yang segitiga ini ya, ini dengan ini, maka kita lihat. Nah, ini tadi arah mata anginnya. Nah, lalu bentuk segitiga yang ini tadi, nah ini saya misalkan di sini letaknya ya. Nah, jadi segitiga di sini kira-kira mana yang mirip dengan ini, dengan arah mata angin ini tadi. Oke. Nah, kira-kira nah yang sama dengan itu yang ini ya, di sini posisinya. Nah, berarti kalau ini posisinya, di sini posisi yang sama tadi ya, berarti kita sudah bisa buat begini ya, sudut di matematika sudah dipelajari ya, sudut berhadapan, sudut luar berseberangan seperti itu ya. Atau buat seperti ini biar supaya lebih mudahnya ya. Kalau ini berisi sudut theta, maka di sini kosong, selang-selingnya aja. Baru di sini berisi theta, baru kosong di sini, baru di sini berisi lagi theta, baru di sini kosong, baru berisi lagi theta. Nah, yang manakah yang sama dengan ini, gambar ini? Nah, kita lihat ini kan MG ya. Sorry, bukan MG, W, berat ya, sama sih sebenarnya. Ini W, berarti kan ini juga W. Kan begitu ya, ini juga W. Nah, itu tadi ya. Berarti katakan ini sumbu X-nya, kan begitu kan? Ini sumbu Y-nya akan sudah mirip dengan ini ya. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya gitu. Jadi gitu teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman bingung, ya buat aja seperti itu ya. Nah, kalau sudah tahu di mana letak sudutnya, maka kita sudah bisa proyeksikan yang manakah nilainya sinus, yang manakah nilainya cos, kan gitu kan. Oke, nah ini letak sudutnya. Berarti di depan sudut ini itu adalah sumbu X. Nah, kalau diproyeksikan ini panjang sumbu X ya, ini. Yang ini kalau ditarik garis ke sini ini sumbu X. Inilah itu dia. Berarti sumbu X-nya ini nanti bernilai apa sih? Sinus. Maka menjadi W sin theta, di sini menjadi W cos theta. Kalau X-nya sinus, maka Y-nya menjadi cosinus, begitu. Oke. Kita lanjut. Nah, kalau sudah clear seperti ini, maka teman-teman kita masuk ke dalam konsep momen gayanya. Karena begini, kesetimbangan benda tegar, konsep utamanya itu adalah momen gaya, kan begitu kan? Ya, sigma torsi, ya kan gitu, sama dengan 0. Jadi syarat utama untuk momen gaya itu adalah sigma torsi atau jumlah momen gaya, kan gitu, yang bekerja itu harus sama dengan 0. Supaya apa? Dia setimbang. Itu dalam konsep dalam keadaan setimbang, kan begitu. Nah, kalau misalkan dia bergerak atau menggelinding begitu, maka sigma torsi sama dengan inersia kali alfa, seperti itu. Tapi kan kita kan cukup membahas ketika posisi ini saat, katanya gitu kan. Nah, supaya dia mulai bergerak, kan itu tadi katanya. Berapakah gayanya? Nah, konsentrasinya kita adalah mari ya, berapakah gaya yang bekerja supaya ini bisa naik, menaiki tangga begitu kira-kira. Nah, di sini teman-teman yang perlu harus kita pahami itu adalah ini. Letak porosnya kita harus tahu dulu. Kamu gitu. Nah, andaikan bola ini menggelinding murni tanpa ada yang namanya penghalang, maka jelas bahwasanya poros daripada bola ini adalah di pusat masanya. Kalau misalkan bola ini adalah homogen, kan begitu ya, di pusatnya ini porosnya, kan begitu. Karena
Kalau kita mau bicara tentang momen gaya, maka kita harus tahu letak poros. Itu dia. Ya, kuncinya satu ini ya. Kita tahu letak poros. Kemudian yang kedua adalah kita tahu berapakah besar lengannya ya, lengan torsinya. Nah, kemudian kalau sudah kita tahu ya berapa besar lengan torsinya, maka selanjutnya kita tinggal berikan tanda, ya kan gitu. Kalau misalkan torsinya ya kan atau arah rotasinya berlawanan, bagaimana? Kalau dia searah bagaimana? Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita mulai. Nah, jadi karena di sini ada penghalangnya tangga ini ujung ini, maka porosnya di sini yang seharusnya porosnya berada di pusat massa, maka untuk menaiki tangga, letak porosnya itu tidak lagi di sini, tetapi di persentuhan di sudut tangga ini. Oke, maka kita angkat. Ini kita pindahkan semuanya, kita angkat. Kita coba kita angkat ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini tadi letak porosnya. Nah, ini ini adalah H itulah ketinggian tangga ini yang akan mau dinaiki. Kan begitu? Nah, yang ini itu adalah jari-jarinya atau ini tadi bidangnya ya. Berarti kalau ini jari-jari, maka ini juga jari-jari kan begitu ya. Nah, ini jari-jarinya. R. Nah, berarti kalau ini R, ini juga pasti R dong. Ya. Nah, kalau ini R, ini pasti juga R dong. Kan begitu. Nah, berarti kalau ini H, ini R, berarti selisihnya ini adalah R kurang A. Sisanya ini ya. Nah, sisanya itu berarti adalah R dikurang H. Nih. Kenapakah kita mau mencari ini? Kenapa kita harus cari ini? Nanti akan kita jelaskan. Ya. Nah, lalu sini ini sudah tahu ya, sudah paham ya kenapa ini R kurang H. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini ada tertulis R cos alpha. Apa maksudnya kan begitu? Nah, tadi saya katakan bahwasanya untuk memahami momen gaya, kita harus tahu letak porosnya dulu di mana, kemudian lengan torsinya bagaimana, kan begitu. Nah, torsi itu kalau boleh ya, kalau selagi masih bisa ya, torsi itu usahakan ya gaya yang bekerja kepada benda itu harus tegak lurus terhadap lengannya, harus tegak lurus terhadap lengannya. Nah, coba kita lihat. Kan ini kalau misalnya kan ini jari-jarinya ya. Sebenarnya kan pusatnya kan di sini. Sama gitu. Nah, coba kita pahami. Kalau ini dia W cos theta ya. Ini dalam bentuk gaya ya, berat terhadap sumbu Y ini terhadap katakan jari-jarinya ini, maka ini kan belum tegak lurus ya. Karena ini kita anggap sebagai jari-jarinya. Lengannya, sorry ya, kita anggap sebagai lengannya. Oke. Nah, dengan seperti itu kita harus proyeksikan. Nah, terserah mau proyeksikan apakah W cos theta-nya ini yang mau diproyeksikan atau R-nya ini yang mau diproyeksikan. Jadi terserah, sama aja. Gitu. Kalau saya lebih bagus ini, yang R-nya ini saya proyeksikan supaya apa? Tegak lurus. Nah, supaya tegak lurus ini ya. Dengan torsi itu harus tegak lurus terhadap apa? Terhadap gaya yang bekerja. Itu untuk torsi ya. Nah, itu dia. Kemudian sama halnya seperti ini juga, yang ini. Yang ini. Nah, W sin theta, di sini ada dua gayanya, W sin theta. Kemudian satu lagi ada gayanya lagi F. Kan gitu ya. Karena torsi kan terkait dengan gaya dan satu lagi terkait dengan lengan, kan gitu. Oke. Nah, jadi untuk itu saya akan coba proyeksikan ini. R cos yang ini ya. Yang R ini menjadi R cos alpha. Nah, coba kita lihat. Ini sudutnya alpha. Di depan sudut alpha ini kan R kurang H gitu ya. R kurang H. Kan gitu. Berarti ini yang harusnya menjadi sinus. Depannya ini yang menjadi sinus kan gitu kan. Nah, berarti kalau ini sumbu Y-nya ini menjadi sinus, maka sumbu X-nya ini R-nya nih ya, untuk R-nya nih ya, berarti
X ini menjadi apa? Kosinus, makanya menjadi R cos alpha gitu ya. Jadi yang kita proyeksikan itu adalah R-nya, bukan gayanya ya. Jari-jarinya yang kita proyeksikan. Nah ini R cos alpha. Nah ini kan sudah siku-sikunya. Ini kan siku-siku terhadap apa? Terhadap W cos theta-nya ini. Oke. Nah ini sudah siku-siku. Nah lalu ini juga ya. Lengan torsinya W sin theta itu adalah sudah jelasin di sini ada. Apa itu? R kurang H gitu ya. F juga lengan torsinya jadi apa? R kurang H. Kenapa nggak ini kan gitu? Tadi sudah saya jelaskan. Harus tegak lurus. Oke. Atau lebih mudahnya seperti ini. Ini saya geser. Kalau bagaimana kalau misalkan ini saya geser? Nah ini akan sudah tegak lurus. Begitu dia. Nah ini sudah tegak lurus ya. Nah bagaimana misalkan kalau ini juga W sinternya kita geser ya. Kita geser kemari. Oke. Nah ini kita geser kemari. Nah sudah tegak lurus kan? Terhadap ini. Nah ini porosnya ya. Ingat ini porosnya. Bukan yang bawah ini. Ini porosnya. Nah, F-nya ini juga kita coba kita geser. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah udah. Nah itu tadi ya, perlu diingat bahwasanya gaya itu harus tegak lurus terhadap lengan torsinya, harus tegak lurus terhadap lengan torsinya. Jadi kalau dia membentuk sudut, maka uraikan. Apa yang mau uraikan? Gayanya kah? Kan gitu. Atau lengan torsinya mau diuraikan? Ya bebas saja, sama aja tuh nanti hasilnya. Oke, nah itu dia. Nah kalau sudah selesai ini, ya menentukan lengan torsinya, maka kita tinggal menentukan arahnya. Kan begitu. Nah ini lihat ya. Jadi W cos theta-nya ini itu akan bekerja atau memutarnya itu searah dengan jarum jam. Kan gitu. Jadi andaikan gini, andaikan misalkan bolanya ini bergerak naik, berarti kan mutarnya kan begini ya. Mutarnya kan begini atau melawan jarum jam. Jadi arah gerak bola ini kalaupun ini naik itu akan begini ya. Akan melawan jarum jam. Kan gitu. Oke. Nah, itu dia. Berarti tapi karena W cos theta-nya ini kan gitu ya. Cara kerjanya, arahnya ini, arah rotasinya ini melawan daripada gerak atau gerak daripada naiknya bola ini, maka kita kasihlah tandanya apa? Negatif gitu. Oke, karena dia melawan gerak daripada ini, ya, arah gerak bola ini gitu. Oke, ini negatif. Lalu kita lihat W sin theta dan F-nya ini. Jadi kalau misalkan ini ditarik, maka W sin theta itu kan akan gini, arahnya itu akan gini. Nah, ke sana ya, melawan jarum jam. Ya, kalau ini tadi searah jarum jam. Oke, negatif. Ini apa positif. Jadi F dengan W sin theta-nya ini akan menjadi apa? Positif. Tapi sebenarnya bukan F dan W sin theta-nya ya, tapi apa torsinya sebenarnya. Ya kan? F dikali lengan torsinya itu nanti menjadi apa namanya? Menjadi torsi atau momen gaya kan begitu. Nah, kalau sudah lengkap ini positif, ini sudah tahu berapa besarnya, ini juga sudah tahu berapa besar dan nilainya, arahnya kan gitu kan. Maka sudah bisa kita masukkan ke dalam persamaan. Kan gitu. Karena momen gaya itu adalah torsi itu sama dengan F dikali L. F-nya itu adalah gaya, L-nya itu adalah lengan torsi, seperti itu kira-kira. Maka kita mulai. Sigma torsi sama dengan 0. Kenapa 0? Karena ini syarat untuk benda tegar yang dalam keadaan kondisi setimbang. Begitu ya. Oke. Nah, sebenarnya ini ada sigma ya. Sebenarnya di sini sigma torsi ya. Oke. Jadi di sini sebenarnya sigma torsi itu sama dengan 0. Jumlah momen gaya yang bekerja. Nah, kita lihatlah ya. Ada berapa momen gaya? Ada 3 ya. Ini W sin theta, ada F, ada W cos theta. Oke. Ini tandanya sudah ada. Nah, kita tinggal masukkan. Nah, jadi kuncinya itu teman di sini ya, di proyeksi ini. Bagaimana kita memproyeksikan gaya-gaya yang bekerja pada sistemnya ini. Ya, kalau tidak bisa ya sudah pasti tidak bisa jawab ini. Karena persamaan-persamaan itu akan munculnya dari sini begitu. Ya. Nah, ini dia.
Dan satu lagi perlu diingat bahwa saya ini porosnya, penentuan porosnya ini, ya, penentuan porosnya ini. Jadi banyak yang nggak bisa kerjakan soal-soal tentang momen gaya itu, ya, atau teman-teman merasa kesulitan mengerjakan tentang momen gaya. Kenapa? Karena nggak tahu menentukan mana letak poros. Jadi kunci di situ, tahu letak poros. Supaya apa? Supaya tahu menentukan lengan torsinya, begitu, ya. Karena apa? Lengan torsi itu diukur dari gaya bekerja sampai, kan gitu ya, sampai ke porosnya. Itu untuk lengan torsi. Jadi besar lengan torsinya itu diukur dari poros sampai gaya itu bekerja. Oke, kita lihat. Oke, yang keadaan yang positif dulu kita lihat ya. Nah, pertama misalkan kita lihat yang W sin theta. Oke, coba kita lihat ini. W sin theta ini bentuk gaya. Lalu lengan torsinya itu adalah R kurang H, yang ini tadi lengan torsinya. Kemudian ditambah. Nah, kemudian di sini ada gayanya F. Nah, lengan torsinya siapa? R dikurang H. Ini. Ya, tegak lurus ya. Nah, itu ya. Baru dikurang. Nah, ini ada kurang. Kan gitu ya. Tadi sudah kita ketahui ya kenapa ini dikurang ya. Kemudian W cos theta itu adalah lengannya. Ini W cos theta, lengannya. Sorry. Nah, tadi sudah kita tahu bahwasanya ini tandanya minus. Nah, sekarang W cos theta, ini gayanya, sorry. Ini adalah W cos theta gayanya. R cos alpha ini adalah lengannya. Ini alpha ya. Alpha bukan theta ya. Karena ini terbentuk dari ini ya. Dari jari-jari ini yang terbentuk sebesar alpha. Gitu ya. Oke, jadi bukan theta ya. Theta itu kemiringan. Nah, kemudian kalau sudah selesai ini, maka secara matematis udah bisa kita selesaikan secara matematis ya. Ini minus, ini W cos theta, ini pindah aja ke ruas kanan ya. Nah, kenapa? Karena tujuan kita adalah mencari berapa besar F, kan begitu ya. W cos theta buka R cos alpha, kan gitu kan. W cos theta buka R cos alpha, gitu. Lalu ini pindah nanti W sin theta R kurang H, ini boleh kita pindahkan ke ruas kanan gitu ya, menjadi apa? Menjadi dikurang ya. Nah, ini W cos theta R cos alpha ini tetap. Baru kemudian W sin theta buka R dikurang H ini menjadi kurang. Gitu ya. Nah, kemudian R kurang H-nya ini boleh kita pindah menjadi nanti dibagi begitu ya. Nah, ini ada W, ini ada W, kan gitu kan. Nah, boleh kita pindahkan nanti ya. Ini ada W, ini ada W, kita boleh kita faktorkan gitu ya. Oke, nah ini maka persamaannya menjadi begini. F sama dengan W cos theta buka R cos alpha dikurang W sin theta buka R dikurang H. Ini W-nya bisa kita keluarin ya. Kita faktorkan. Sehingga persamaannya bisa menjadi begini. F sama dengan W. Nah, W dikeluarin faktorin ya. Buka R cos alpha. Boleh R cos alpha-nya duluan. Atau R cos theta-nya duluan, sama aja nih ya. A kali B sama dengan B kali A gitu ya. Dikurang R kurang H. Ya kan gitu ya. Sinus theta ini bisa aja dipindahin ya, sinus tetanya dipindah kemana. Nah, ini saya sesuaikan dengan optionnya begitu. Sebenarnya boleh juga ini apa namanya, sin theta dikali R kurang H, sebenarnya boleh, cuman karena optionnya minta R kurang H duluan baru sin tetanya, nggak masalah gitu ya, dibagi R kurang H begitu teman-teman. Nah, jadi dengan seperti itu maka jawabannya adalah D. Jadi option D itu adalah ini. Oke teman-teman, ya sedikit agak ribet ya, sedikit agak rumit ya, tapi nggak terlalu rumit sih sebenarnya. Hanya teman-teman harus benar-benar banyak berlatih lah untuk menguraikan vektor ini, vektor gaya ini ya. Oke. Apalagi pembentukan poros ini. Terkadang banyak yang
tidak benar-benar tidak mengerti ya untuk poros ini. Karena kenapa? Ini bisa naik, gula ini bisa naik kalau ini tadi ya. Ini karena ada poros ini. Begitu. Oke teman-teman, jadi begitu saja pembahasan soal kita kali ini. Semoga teman-teman paham ya, mengerti tentang yang namanya materi benda tegar ini, kesetimbangan benda tegar ini. Nah tadi ingat sih, itu kuncinya satu tadi ya, harus paham dulu dengan yang namanya peletakan poros, tahu menentukan di mana porosnya. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kalau ada saran atau pertanyaan boleh dituliskan ya, atau diketik di kolom komentar. Baik teman-teman, akhir kata saya ucapkan salam berlatih, tetap semangat. Terima kasih.